Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Fajar bin Adam, saya nikahkan dan kamu siap-siap tacap ya, soalnya takutnya pengantinnya nangis sebentar lagi. Iya, Bu. Bu, lihat deh. Itu ronce melatinya warna kuning kayak begitu. Kenapa ya, Bu ya? Katanya nih ya, kalau misalkan ronce melatinya tuh berubah jadi warna kuning, pengantinnya udah gak gadis lagi. Tapi itu mitos. Udah, hari gini gak usah percaya mitos kayak gitu. Bentar ya, telepon, aku angkat dulu ya. Iya, Bu. Jadi si Naila itu udah gak gadis lagi. Keterlaluan. Berani banget dia menipu anak saya. Saya harus hentikan pernikahan ini. Daripada Fajar menyesal dapat istri yang gak gadis lagi. Saya terima nikah dan kawinnya Naila Pratiwi binti Hasan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku sama Naila mau bersih-bersih dulu ya. Sekalian kami juga mau istirahat. Fajar, Mama mau kamu talak Naila sekarang juga. Aku baru aja menikah lama sama Naila. Lagi pula aku juga cinta sama Naila. Apa salah aku? Sampai Mama tega nyuruh Mas Fajar buat nolak aku, Mah. Fajar, kamu lihat ronce bunga melati itu. Warnanya itu udah gak putih lagi, udah jadi kekuningan. Itu tandanya gak baik. Kalau Naila itu udah gak gadis lagi. Kamu mau menikah dengan perempuan gak baik-baik? Enggak, Mas. Aku gak seperti yang Mama bilang. Aku gak pernah macam-macam, Mas. Aku masih gadis. Bohong. Mana ada pembohong itu mau mengaku. Dari awal tuh Mama gak setuju kamu menikah sama dia. Tapi kamu maksa terus. Kamu kalau gak percaya sama Mama, kamu telepon aja langsung perias kamu itu Laras. Dia juga ngomong kayak gitu kok tadi. Mas, tolong percaya sama aku, Mas. Aku gak pernah macam-macam, Mas. Sebelum kamu pacaran sama aku, siapa mantan kamu? Dan berapa lama kalian berhubungan? Mas, kok kamu jadi kemana-mana sih, Mas? Jawab pertanyaan aku. Aku cuma pacaran 1 kali, Mas. Dan itu 5 tahun. Tapi aku diduain. Dan sekarang dia udah nikah sama 5 tahun? Dan kamu masih mau bilang kalau kamu gak pernah macam-macam sama dia? Iya! Mas, aku berani sumpah, Mas. Aku gak pernah macam-macam, Mas. Bohong. Pacaran selama 5 tahun, terus ditinggal nikah, nggak ngapa-ngapain. Fajar, kamu lebih baik talak dia sekarang. Daripada kamu menyesal belakangan. Mama juga nggak sudi kau punya menantu bukan wanita baik-baik. Sekarang kamu pilih. Kamu pilih Mama dan talak dia, atau kamu pilih dia, tapi Mama kecewa dengan keputusan kamu. Aku mohon, Mas. Percaya sama aku ya. Naila, aku nggak mau mengawal pernikahan aku dengan kebohongan. Dan sekarang aku mau istirahat. Dimanapun kamu istirahat, terserah kamu. Yang penting, ingat, jangan pernah masuk ke kamar aku. Mas, bukain pintunya, Mas. Mas. Ya, Bu. Laras. Ada berita di media sosial tentang Mbak Naila. Emangnya Naila kenapa? Mbak Naila menghilang, Bu. Dan sampai saat ini belum ditemukan. Tunggu, ini kamu seriusan nih? Serius, Bu. Bahkan
Berita terakhir ada warga yang melihat Mbak Naila jalan ke arah jembatan yang di bawahnya sungai besar. Dan juga ada warga yang menemukan sendalnya Mbak Naila di pinggir jembatan, Bu. Salah kali beritanya, Zin. Masa iya Naila senekat itu? Iya, Bu. Dan kemungkinan Mbak Naila itu melompat ke sungai. Dan juga ada pengendara yang memvideokan saat-saat kejadian itu, Bu. Dan ini videonya. Ya ampun, ini Naila beneran ngelakuin ini? Banyak dugaan kalau Mbak Naila itu mengakhiri hidupnya karena dia nggak kuat, Bu, nanggung malu. Dan juga dia patah hati sama Mas Fajar. Aduh, justru saya nggak tahu harus ngomong apa lagi, Zin. Oh ya, Bu, ada info juga dari keluarganya. Kalau Mbak Naila itu ninggalin surat yang isinya dia udah pengen mengakhiri hidupnya. Karena dia sudah nggak gadis lagi saat menikah dengan Mas Fajar. Dan akhirnya Mas Fajar menalak begitu saja. Itu ronce melatinya warna kuning kayak begitu, kenapa ya, Bu? Katanya nih ya, kalau misalkan ronce melatinya tuh berubah jadi warna kuning, pengantinnya udah nggak gadis lagi. Aku benar-benar merasa bersalah. Ucapanku saat itu tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya kasih tahu tentang mitos ronce melati yang aku tahu. Seharusnya aku nggak ngomong seperti itu. Berarti ronce yang berubah warna kuning itu bukan mitos ya, Bu? Roncenya Laras warnanya kuning. Iya bener. Jangan-jangan dia udah gak gadis lagi. Katanya sih emang gitu. Duh, kasihan banget Arya dapetin calon istri yang udah gak gadis. Aku masih gadis. Kenapa ronce melatiku berubah warna kuning? Tenang, Mbak Laras. Gak usah dengerin omongan mereka. Ya. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayang. Selamat ya, sekarang kamu udah jadi menantu ibu. Iya Bu, Laras juga happy banget setelah 2 tahun menjalani hubungan dengan Mas Arya, karena kita bisa menikah. Selamat ya. Baju pengantin dan bunga ronce itu beneran Naila. Pergi!
perempuan yang mau masuk ke rumah ini, Mas. Sosok perempuan. Iya, Mas. Di mana? Nggak mungkin ada perempuan di sana. Ah, ada, Bu. Aku tadi lihat sendiri, Bu. Dia mau masuk ke sini, Bu. Udah. Kamu tenang. Biar aku cek keluar ya. Kamu yakin tadi lihat perempuan di situ? Bu, aku yakin, Bu. Aku beneran lihat ada sosok perempuan di sana. Mas, gimana, Mas? Kamu pasti salah lihat. Aku udah pastiin di luar, nggak ada siapa-siapa. Aku tuh ngelihat masih ada sosok perempuannya pakai baju pengantin dan mukanya pucat banget, Mas. Tadi Arya kan udah lihat ke sana, ternyata nggak ada apa-apa. Udah. Nih, kamu pasti kecapean. Makanya kamu mikir yang macam-macam. Nah, sekarang kita ke kamar, kita istirahat ya. Ayo. Iya, kamu temenin aja dulu ya. Ayo sayang. Ayo. Itu beneran kan? Iya. Enggak ada. Kamu salah lihat. Ayo. Kamu kecapean sayang. Hati-hati.